Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi, kita mau bahas firman Tuhan pada saat ini. Amin adik-adik. Kak Estelina mau tanya, kemarin hari Minggu kita memperingati hari apa? Ya, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah hidup, telah mengalahkan maut, telah bangkit daripada kubur. Amin adik-adik. Amin. Nah, pada firman Tuhan kali ini judulnya adalah Tuhan Yesus bangkit, comeback terbesar sepanjang sejarah. Amin adik-adik. Nah, kisah ini adik-adik tahu terambil dari kitab apa? Yaitu dari Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lalu ada juga dikutip di Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 adik-adik. Nah, secara garis besar Kak Esther mau menggambarkan bahwa di mana pada hari itu pagi-pagi benar ada sekelompok wanita adik-adik yang bernama Maria beserta dengan beberapa ibu-ibu yang lainnya yang bernama, ada juga yang bernama Maria juga adik-adik. Mereka ingin menjenguk akan kubur Yesus adik-adik, di mana 3 hari sebelumnya adik-adik kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengalami satu peristiwa di mana dia telah disalibkan dan mati dan dikuburkan adik-adik. Nah, pada hari yang ketiga pagi-pagi benar wanita-wanita ini datang ke kuburnya Yesus. Ketika mereka menjenguk kubur Yesus, mereka kaget adik-adik. Ternyata kubur Yesus itu kubur itu kosong. Mereka melihat batu sudah terguling adik-adik. Sudah tidak seperti yang mereka lihat pada 3 hari sebelumnya. Batu sudah terguling, lalu mereka masuk, mereka melihat bahwa mayat Yesus itu akhirnya sudah tidak ada, sudah hilang. Nah adik-adik, mereka menjadi takut, mereka berpikir, ini kenapa bisa terjadi adik-adik? Kenapa Yesus yang sudah dikuburkan ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak ada adik-adik. Nah, akhirnya ketika mereka sedang ketakutan seperti itu, mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu sudah tidak ada di kubur ini. Yesus itu sudah bangkit dan dia akan menemui kalian, kata malaikat. Percayalah apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan benar kejadian adik-adik, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Nah, ketika mendengar itu, para wanita ini akhirnya pergi meninggalkan kubur Yesus adik-adik, dan mereka menceritakan ke murid-muridnya adik-adik. Nah, murid-muridnya pun ada yang belum percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Salah satu contohnya adalah Petrus dan juga Yohanes. Ketika mereka mendengar bahwa kesaksian dari wanita ini bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah tidak ada di kuburnya, akhirnya Petrus dan Yohanes pun menyusul adik-adik ke kuburnya Yesus. Dan benar, ketika mereka datang ke kuburnya Yesus, mereka melihat bahwa kubur Yesus benar-benar kosong. Tidak ada mayat Yesus di situ, dan kain kapan itu sudah tergeletak adik-adik dan masih membentuk tubuh Yesus adik-adik. Nah, kejadian ini sungguh menggemparkan saat itu, di mana ada seseorang yang bangkit dari kubur, yang bangkit dari kematian adik-adik. Tapi memang itu adalah real adik-adik. Dan banyak ketika mereka mendengar kesaksian akan para wanita ini adik-adik, banyak yang tidak percaya. Bahkan mereka mengabarkan kabar-kabar yang bohong adik-adik, di mana dibilang bahwa mayat Yesus dicuri. Terus abis itu bahwa mayat Yesus itu
dicuri oleh murid-muridnya sendiri sehingga kubur itu menjadi kosong adik-adik. Padahal ya memang Yesus telah bangkit dari antara orang mati adik-adik. Ini kebangkitan Tuhan Yesus ini pun bisa dibuktikan melalui fakta sejarah adik-adik. Nah, kalau misalnya Kak Esther boleh rinci adik-adik, kenapa sih kok kita pun turut percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati adik-adik? Sejarah yang membuktikan yang pertama adalah bahwa kubur Yesus itu telah kosong adik-adik. Terus yang kedua, kain kapan yang tertinggal di dalam kubur itu tertinggal. Itu masih menyerupai tubuh Yesus adik-adik. Bahwa kain kapan yang melekat di tubuh Yesus itu bukan kain kapan yang gampang dilepas adik-adik, tapi kain kapan itu melekat, nempel kepada tubuh Tuhan Yesus. Nah, pada saat peristiwa kebangkitan itu, kain kapan itu masih membentuk tubuh Tuhan Yesus, namun tubuh Tuhan Yesusnya sudah tidak ada adik-adik. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana Maria dan juga teman-temannya itu menyaksikan bahwa kubur Yesus itu telah kosong, dan Maria pun bersaksi adik-adik mengenai Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, kesaksian kubur kosong dan kain kapan yang tertinggal adik-adik ini dapat dibuktikan karena sejarah pun membuktikan bahwa peristiwa itu benar adanya adik-adik. Jadi membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dari antara mati, dan Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati adik-adik. Nah, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan makna itu ada di 1 Korintus 15 ayat 3-8 dan juga 1 Korintus 15 ayat 20-22 adik-adik. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 3-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Di sini dikatakan adik-adik bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan juga ia telah menampakkan diri kepada Kefas, lalu kepada ke-12 muridnya, kepada Yakobus dan kepada semua rasul, dan juga yang terakhir di mana Paulus juga ditampakkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu di ayat yang ke-20 dan ke-22 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus adik-adik. Jadi dikatakan bahwa manusia itu semua pasti mati, pasti meninggal. Namun semua yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia mati, dia pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus juga yang telah bangkit dari antara orang mati.
Yuk kita baca lagi di Roma 6 ayat 4 sampai 5. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, adik-adik. Jadi adik-adik, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh jaminan bahwa kita akan bangkit dari kematian, kita akan bangkit pula dari antara orang mati, menuju kepada persekutuan dengan Tuhan Yesus, yang membuat keyakinan dan iman kita teguh adalah Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus memperhatikan adik-adik maupun Kak Esther juga. Tuhan Yesus berdoa untuk kita semua agar kita tetap di jalannya Tuhan. Agar adik-adik dan Kak Esther tetap percaya kepada Tuhan. Hingga pada satu saat nanti kita dapat bersama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu dikatakan bahwa itulah jaminan di mana kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya, sama seperti Tuhan Yesus, kita pun akan bangkit. Kita pun akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya. Amin adik-adik. Amin. Tuhan Yesus hidup. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian. Kami mengucap syukur iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, sebab iman kami percaya bahwa kami akan bertemu dengan Tuhan di surga nanti, di mana kami percaya kepada Tuhan. Engkau adalah juru selamat satu-satunya. Engkau adalah Tuhan yang telah menebus dosa kami, yang telah mati dan menebus dosa-dosa kami, dan telah bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang duduk di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengertian ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Bye-bye.